Ngapain dokter Jam sendirian di situ? Samperin deh. Dok? Lagi ngapain sendirian, Dok? Ini lagi lihat foto. Apa kok mukanya lagi murung banget, Dok? Ada apa nih? Ini loh, hari ini kan hari tepatnya bapak saya meninggal itu loh. Oke, terus kenapa, Dok? Ya, aku ingat-ingat kejadian ini sangat benar-benar memukul, membuat hati saya benar-benar sedih sekali. Itu kejadian ini 28 tahun yang lalu. Luar biasa, memori dokter itu masih teringat ya, Dok? Ya, tepatnya hari yang sama, hari Jumat juga. Oke. Jadi hari Jumat aku dapat kabar, Hah? hari itu istri saya akan ke Surabaya. Saya lagi pendidikan saat itu. Terus Oke. istri saya rencana akan ke Jakarta tapi transit di Surabaya. Jadi saya jemput ke bandara. Oke. Apa yang terjadi? Ternyata saya bukannya ketemu istri malah nggak jadi datang. Loh, Dan saya dapat berita bahwa bapak saya meninggal. Nah itu yang membuat saya benar-benar jatuh. Nah, jadi posisi dokter di Surabaya, istri di sana. di Manado, Di Manado? datang, Hah? rencana datang hari itu. Hah? Terus saya menjemput dia. Dulu kan nggak ada bilang telepon seperti ini, nggak Iya, ada. benar. Jadi pada saat itu saya datang tunggu sampai pesawat sore hari itu. Saya tunggu sampai pesawat orang-orang keluar dari pesawat dan ternyata istri saya hari itu tidak datang. Malah yang datang itu adalah kakak ipar ketemu saya dan ngasih tahu ke saya bapakmu meninggal. Nah itu langsung aku benar-benar sedih betul. Itu, Dok, maksudnya kayak ekspektasi kita udah tinggi, udah mau menjemput istri yang kita cinta, datang kabar duka, Dok. Ya, Apa, Dok? Gimana, Dok? Maksudnya reaksi pertama dokter lah. Ya itu langsung aku nggak nyangka karena aku tahu bapak kan beberapa hari sebelumnya aku tahu dia tidak sakit-sakitan gitu loh, tidak dirawat di Sehat rumah ya, Dok, sakit, ya? lagi sehat. Dia dapat serangan mendadak boleh dibilang. Oh. Jadi Khalil Gibran pernah bilang gini, kamu ditempatkan tepat di suatu timbangan yang adil, menengahi kegembiraan dan kesedihan. Apabila sang kegembiraan datang di saat kamu lagi makan, Oke. ingat-ingatlah bahwa sang kesedihan sedang mengintip di tempat tidurmu. Jadi kita jangan terlalu cerita tentang Khalil Gibran itu bahwa kesedihan dan kegembiraan itu berada dalam satu posisi yang seimbang. Jadi kita jangan terlalu meluap-luap, padahal kita mesti ingat ada kesedihan. Jadi kegembiraan dan kesedihan itu dalam satu keseimbangan. Oke. Jadi pada intinya kalau ada kesedihan, pasti ada kesedihan. Ya. Kebahagiaan ya, Dok, ya. Kegembiraan. Nah, Dok, waktunya sama, harinya sama, 28 Iya, tahun yang lalu, Dok. itu loh. Apa, Dok, yang dokter rasain hari ini, Dok? Ya karena sudah terlalu lama ya, jadi saya tidak saya ingat aja lihat foto itu, saya ingin mereplay lagi kejadian 28 tahun yang lalu. Kejadian yang sangat menyedihkan itu, tapi sekarang ini saya sudah balik lagi, udah cukup siap lah dengan semua kejadian. Oh, Ya. kalau gitu. Nanti ya pokoknya semoga Bapak dokter tenang di atas sana. Ya. Iya, terima kasihnya ya, Dok. Kita pengen buat dokter flashback lagi biar dokter Ya, betul. biar jangan sedih lah, Dok. Pokoknya hari Ya. ini tuh hari yang ya pokoknya bagus lah buat dokter ya, Dok, ya. Oke. Dok, semangat. Ya. Oke, Dok. Ya. Siap. Saya langsung lanjut ya, Dok. Ya. Thank you. Tadi gimana? Apanya yang gimana? Ari di rumah sakit. Oh, nggak apa-apa lah. Oh, iya. Coba, boleh temuin. Dok lagi ngapain, Dok, di sini? Ini lo lagi lihat foto-foto ini, foto lama itu loh. Nah, ini ceritanya sudah cerita sebelumnya bahwa hari ini hari bapak saya meninggal itu loh, 28 tahun yang lalu. Jadi saya ya masih rasa sedih itu loh. Boleh diceritain tuh, Dok.
gimana kejadiannya Dok, pada saat itu? Gini ceritanya. Jadi ketika itu saya lagi pendidikan di Surabaya. Terus mendengar berita ini, saya pulang ke Manado. Itu tidak ada kapal sama sekali di pelabuhan itu loh. Jadi di pelabuhan Manado maupun pelabuhan Bitung nggak ada kapal yang hari itu harus seharusnya yang ke Tahuna itu loh. Oh Bukan dari Manado ke Tahuna gitu loh. Kampung halaman Halaman tempat saya, jadi nggak ada kapal. Nah yang ada kapal waktu itu satu-satunya KRI Hasanuddin, jadi kapal perangnya Angkatan Laut kapal itu loh. perang itu Dok. Kapal perang. Berarti Dok dianterin kapal perang. Saya belum tahu apakah komandannya mau atau tidak ya. Jadi saya waktu itu datang ke kapal, mohon izin ke komandan. Saya tanya ke komandannya, komandan kapal ini ada mau operasi ke daerah saya itu loh di Sangir Talaut itu loh. Iya. Tapi komandan apa? Komandan jawabnya, Apa katanya? saya baru dari sana gitu loh. Oh. Jadi kata komandan dia baru beroperasi di daerah sana terus baru balik. Terus komandan tanya kenapa? Saya bilang ke komandan, saya sudah keliling dari Manado maupun di Bitung pelabuhan umum itu tidak ada kapal ke Sangir. Kenapa sih Dek? Hari ini bapak saya meninggal. Ya, jadi bapak saya meninggal, saya mau pulang nggak tahu pakai apa itu loh. Nah, terus komandan bilang, saya pengen bantu tapi aku baru pulang dari sana. Begini aja Dek, kamu balik besok. Kalau kamu ada waktu besok pagi atau besok siang, kamu cek lagi di kapal ada perubahan operasi nggak? Ternyata Iya. ada perubahan operasi. Ada perubahan. Nggak tahu bagaimana cerita. Terus saya kata komandan, Dek, saya antar kamu ke sana. Saya kaget. Coba pikir aja. Diantar. Pangkatnya Langsung diantar, letnan, Dok, ya? Iya. pangkat letnan diantar pakai KRI, kapal besar itu loh. Nah, terus diantar perjalanan kurang lebih 5 jam karena kapal KRI Hasanuddin itu kapal perang, Iya. tapi masih baru. Betul. Jadi cepat. 5 jam kurang lebih perjalanan dari Bitung sampai di Tahuna. Tahu apa kejadiannya? Itu tepi pantai karena sampainya sore hari sudah menjelang maghrib ya. Menjelang maghrib ya Dok. Itu orang yang nyambut saya kayak nyambut presiden. Begitu Dok. Ya, jadi itu pantai itu Orang semua isinya. orang Iya. semua yang bakar Obor. itu loh, bukan bakar daun kelapa kering itu loh. Oh, buat menyambut Ya bukan nyambut karena udah mulai malam, mulai maghrib, orang iya. kan bikin supaya terang Penerangan itu loh. Dok, ya, Iya, ya. gitu. cahaya Dok. Ah. Nah begitu saya sampai dituruni, saya ada 5 orang dari Manado, Manado itu, Manado pelabuhan. Bitung, Ya. terus datang ke Tahuna itu dengan saudara-saudara saya semuanya 5 orang. Sampai di tempat rumah saya, bikin acara ibadah ya. Terus dikebumikannya besok hari, ya dikebumikan besok hari. Setelah kejadian itu, aku mereplay lagi kehidupan ini. Apa yang saya buat kira-kira sehingga saya mendapat balasan yang Luar biasa. luar gitu, biasa Dok, ya. yang Tuhan rancang untuk hidup saya, di mana saya itu orang naik kapal perang itu Nggak sembarang nggak orang Dok. sembarang orang, iya enggak, Iya benar. tidak sembarang orang. Jadi saya dibalas dengan diantar oleh kapal perang. Saya mereplay lagi kehidupan dari saya masih kecil. Akhirnya saya ketemu. Nah itu. Pada saat saya kelas 3 SD. Oh ya kelas 3 SD. Nah, kelas 3 SD itu saya pernah nolong orang di tempat yang sama. Di situ juga Di Dok. situ juga. Orangnya orang Jawa. Jadi dia mengalami kecelakaan ketika itu barat. Jadi barat lagi bertiup ya. Orang itu tiba-tiba perahunya terbalik dan dia terapung-apung di atas gelombang badai itu. laut, Dok, gitu, Dok, ya. Saya umur kecil SD kelas 3, coba kamu pikir aku nolong orang itu sama kawan saya. Membalikan perahu yang sudah terbalik Iya. itu.
Akhirnya dibalikan kita ke sana ya, balik perahunya, akhirnya orang itu bisa balik. Dan semua ternyata dia jualan, semua barang jualannya itu hilang habis. Kecuali yang sisa itu timbangan. Ya, yang sisa karena timbangan itu diikat, timbangan yang kuningan itu loh. Iya, Ya itu. Terus saya mikir apakah karena kejadian itu? Karena satu-satunya dari semua cerita tentang saya dari kecil, mungkin itu yang paling besar yang bisa saya pikir ya itu mungkin yang Tuhan menilai saya telah melakukan kebaikan yang luar biasa di saat umur yang masih kecil. Nah, mungkin itu. Tapi mungkin tidak cukup sampai di situ saya rasa. Mungkin kebaikan orang tua saya, keluarga saya yang Tuhan balas itu loh. Jadi kalau di agama Nasrani itu ada kata-kata begini. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kalau di agamamu gimana kira-kira? Kalau di agamaku nih dok, ada di surat Az-Zalah ayat 7. Di situ tuh ceritain dok, barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang membuat kejahatan sebesar biji zarah pula, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Kalau di agamamu gimana, Ra? Tak? Kalau data, sebelumnya kan kalau data itu lebih percaya karma ya. Hukum sebab akibat juga. Nah, ya, dari situ kita juga udah bisa ngambil arti dari sebab dan akibat itu. Dimana ketika kita berbuat baik, ya kita akan menemukan juga itu kebaikan itu akan dibalas. Entah itu dengan orang siapa, dari mana, waktunya kapan itu udah pasti kita terima. Karena ya pada dasarnya kebaikan kan dibalas kebaikan itu. Ya di semua agama kayaknya gitu sih dok. Ya, semua Kebaikan agama akan dibalas Ya. kebaikan. Jadi pesan dari kita bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, berbuat Jangan kebaikan, ya enggak? Neko-neko lah. Ya itulah. Jadi pasti apa yang kita buat, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita yang baik pasti ada balasannya, ya enggak? Apa yang kita tanam pasti itu yang akan kita tuai. Nah, itu cocok. Ya enggak? Betul dok. Ya udah dok, nggak usah sedih-sedih. Jalan. Kita doain aja Ya. yang terbaik biar Ayahanda dokter yang mendolong kita sudah selalu berada di sisinya. Ya, terima kasih ya. Iya dokter. Jadi kehidupan memang seperti itu, kehidupan mengalir seperti itu. Yang paling penting buat kita adalah tetap kita jangan jemu-jemu berbuat kebaikan. Ya, iya Iya dok. dokter. saksikan terus di Sasahara.